Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Aki. Selamat siang Bapak Ibu semua. Materi hari ini kalau di jadwal itu review pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai. Ya ini hanya review Bapak Ibu. Saya hanya memaparkan review ini juga template dari pusat. Saya edit sedikit. Nanti jika ada pertanyaan itu ke Inas ya Bapak Ibu. Eh, saya absen dulu nih Inasnya. Bang Masri ada Bang? Oh ada. Ipit, Hadir. Ipit ada. Bang Riri Bang? Riri keluar sebentar jemput anaknya. Oke. Terus Liza. Liza oke. Liz- Liza masih di musola tadi. Musola ya. Nanti Oh, abis ini kalau di Nas. jadwal kan kita penutupan itu jam 14. Saya udah sampaikan ke Pak Muji Basuki. Insya Allah saya buat singkat, nanti beliau langsung nutup dan acara kita selesai. Oke, Pak. Oke, ya. Yo, Eh, Review pelatihan industri pertambangan energi dan konstruksi kelas D tahun 2025. Penegasan untuk PE dan energi, untuk PE, bahwa menentukan status UDPE perlu dengan seksama, karena nantinya akan jadi prelis untuk survei triwulan dan tahunan. Untuk status 3 dan 4 tetap masuk survei tahunan, namun hanya beberapa pertanyaan saja yang perlu diisi. Kaptif, untuk semua sampel berikan info di catatan. Apakah menggunakan genset atau tidak pada tahun 2024 untuk mempermudah saat imputasi jika diperlukan. Galian Galian BH triwulanan. Perhatikan satuan ribu dalam harga dan nilai produksi dan juga kehati-hatian dalam input data. Untuk konstruksi, Bang Masri, oke Bang ya. Untuk konstruksi, bahwa pengutipan direktorik konstruksi tetap dilakukan dan ada monitoring serta evaluasinya di tahun 2025. Yang kedua, LK hanya sebagai mitigasi, sehingga anggaran hendaknya digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, mengenai anggaran ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Lanjut, pencetakan LK hanya untuk dokumen LK SKTH dan SKTR yang pada pendataan ada kemungkinan memerlukan pengisian dari beragam divisi. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi, lagi-lagi efisiensi, LK untuk perusahaan bisa menggunakan dengan format soft file sesuai permintaan responden. Entah iya responden minta, entah enggak tahu ya Bapak Ibu. setuju aja. Review pelatihan. Ya, ini nggak usah saya isi aja karena untuk pusat 2 peserta ya setiap orang. Kehadiran ya oke lah, tepat waktu 100%. Ya iyalah, kita kan tepat waktu ya Bapak Ibu 100%. Keterlambatan juga nggak ada. Hari ketiganya penjelasan aplikasi FASI hari ini. Nah, ini dia. Tadi ini baru saya isi bahwa hasil hasilnya ini Bapak Ibu terlihat ya di layar. Pretest Lihat, itu tertingginya 95 nilainya. Sedangkan mantap. saat post test itu 100. Tapi yang saya nggak nyangka di pretest itu ada 40. Nggak masalah, ini di kampung udah paten kali nih 40 nih.
wajar lah Pak. Dia mungkin ada yang baru, mungkin yang baru belajar juga Ya, ya. nggak apa. Habis Wajar ya. itu asinkronus juga partisipasinya lengkap. Rata-ratanya 85 dan ada nilai tertinggi Bapak Ibu 100. Ini asinkronus ini murni dari penilaian mata elangnya INAS ya Bapak Ibu. Sedangkan pretest posttest ini kan objektif, angkanya udah ternilai. Asinkronus 2 rata-rata 86, tertingginya lagi-lagi 100, terendahnya ini juga super power 80. Cocok, Bang? Cocok. Artinya teman-teman pada paham kan gitu. Mudah-mudahan petugas lapangan juga nanti paham, lebih paham lagi kan gitu. Iya, Bang. Informasi pelatihan. Nah, ini nih. Pelaksanaan pelatihan petugas itu dapat menyesuaikan kondisi BPS kabupaten kota setempat. Setelah pelaksanaan pelatihan petugas, harap melapor ke Partner Provinsi Akila untuk pendaftaran pelatihan. Ini saya juga ngelapor, mungkin Bapak Ibu juga bisa ngelapor ke Akila, Bapak Ibu, LP. Biasanya kita bilang itu LP, Learning Partner Provinsi itu Akila. Ini juga baru saya edit tadi. Jadwal pelatihan petugas Bang Masri, mereka ini pelatihan atau briefing ya Bang? Yang lapangan besok. Petugas. Iya, Ah, petugas ini. tetap pelatihan judulnya. Oh gitu. Mm-mm. Ya. Oke, jadwal pelatihan disesuaikan dengan kesepakatan INAS dan tim penyelenggaranya. Penyesuaian jadwal harus tercantum dalam laporan penyelenggara pelatihan petugas. Materi dapat disesuaikan dengan ketersediaan jam pelajaran dan disertai penekanan pada permasalahan lokal. Nah, ini juga yang saya tunggu. Terima kasih untuk diskusi dibuka ya Bapak Ibu, mana tuh ada pertanyaan mengenai pelatihan briefing karena kalau saya baca di grupnya pusat tentang penyelenggara itu ada ngebahas briefing dan pelatihan ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah udah dibahas di sini. Diskusi saya buka. Jika jika tidak ada atau udah selesai, saya hubungi Pak Muji Basukinya sekarang untuk melakukan penutupan. Saya tutup dulu dari saya Bapak Ibu. Sekian terima kasih. Diskusi saya buka. Silahkan. Bisa dibantu Jah sebagai Inas atau Ipit? Baik, Pak Manajer. Izin Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi kita. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau komentar? Tuh, persilakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Atau sudah siap buat kita melaksanakan pelatihan petugas besok? Ya, Gimana Rip? Aman Rip? Senyum manis sekali. Gimana Pak Urip? Kerjain aja. Iya. Selesai pada waktunya. Ya Mas ya. Berarti Udah Jah abang biasa kan Pak telepon Masri. Pak Iya. Muji sekarang aja. Gimana Bang? Abang teleponnya Pak Muji sekarang. Jalankan Oh, iya. aja. Iyalah. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada yang ingin berdiskusi gitu kan, kita lanjut ke ini ya, ke sesinya Pak Muji untuk menutup acara pelatihan Pindah kita.
Bang Jody join ya sama kita ya hari ini ya. Bang Joni, Bang Joni Bengkalis, Kak. iya, Apa, join ya. Kak? Join, enggak? Apa, Kak? Join, Kak. Dia Oh, mau Bang Joni mau nambah-nambah ilmu, Kak. oh dari hari pertama dia. Iya, Kak, dari kemarin. Oh, nggak tahu. Cuma nggak tahu tugasnya buat atau enggak. Pokoknya dia mau buat tugas tapi nggak tahu dia upload di mana, Kak. Jadi itulah dia bingung kan. Oh, dia pengen bikin, tapi nggak tahu di mana mau upload ya. Luar biasa. Iya, Kak. Aldi ada aja. Iya, Pak Mas. Iya, baru ngeh ada Joni. Mana dia, Aldi? Baru ngeh ya. Masih di musola dia, Bang. Oh ya, dia zikirnya lama. Iya, Bang. Ada kultum, Bang. Lihat antum. Mas Baitul gimana? Aman, Mas? Ini 03 nih luar biasa nih. Untuk besok belum aman. Soalnya nanya ikan ya kan. Ke ini ya, ke Fajar ya kalau ikan ya. Mei hari Jumat aja, Pak. Eh, ZI yang bikin ini ya. Bikin kita semangat. TA emang beda ya. Saya udah Pak, tinggal nunggu Pak Muji ya, Bapak Ibu udah saya telepon juga. Sudah saya udah gabung, udah join. Oh, udah oke. Saya sudah join nih Pak Lindo. Ya, Ya. ya Pak Muji, oke. Ya Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya itu penutupan dan sedikit arahan dari Ketua Tim Produksi Provinsi Riau kepada Pak Muji Basuki, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita sayangi dan kita banggakan para instruktur nasional, baik dari tim industri maupun dari tim pertambangan, energi dan konstruksi, Pak Riri, Bu Fitri, Pak Masri, dan Bu Liza ya. Kemudian manajer kelas kita, Pak Erlindo yang sudah memandu proses kegiatan pelatihan instruktur daerah untuk kegiatan di Direktorat Statistik Industri ini dengan sangat luar biasa, serta tentunya seluruh Bapak Ibu para peserta pelatihan instruktur daerah kegiatan Direktorat Statistik Industri ya, yang di dalamnya itu ada kegiatan industri dan pertambangan, energi dan konstruksi. Pertama tentu di hari ke-12 puasa kali ini ya, bagi yang berpuasa yang muslim khususnya, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas nikmat dan izinnya pada kesempatan yang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan penutupan pelatihan IMDA DSI ya di Provinsi Riau gitu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan penutupan kali ini, izinkan saya mungkin sedikit, karena tadi kalimat sedikit ditekankan sama host kita, sama Pak Lido ya, sedikit saja gitu ya. Jadi insya Allah sedikit. Yang bisa ingin saya coba tekankan pada kesempatan penutupan kali ini, yang pertama tentu adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, baik manajer kelas, kemudian kalau Azila itu sebagai apa? Akila, Pak Lindo? LP. Learning Partner. Hah? Learning Partner yang mengelola LMS. Learning. Oke, ya. Mbak Akila ada di sini nggak? Nggak ikut ya? Nampaknya nggak ada, Pak. Iya. Oke, ya Mbak Akila, nanti kita sampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada beliau yang juga sudah ikut membackup kegiatan pelatihan ini.
kemudian para instruktur nasional yang tadi sudah saya sebutkan namanya, serta teman-teman Indah Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih mewakili unsur pimpinan BPS Provinsi Riau kepada kita semua bahwa kita telah mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya di tengah pada saat yang sama di pekan ini kita sebagaimana yang sama-sama kita lalui dan kita alami serta kita kerjakan gitu ya. Semua kita dilibatkan untuk mengawal proses penyiapan bukti dukung dan penilaian evaluasi pembangunan zona integritas di sektornya masing-masing ya. Sehingga sekali lagi ini terima kasih yang sebesar-besarnya, luar biasa. Kita pada saat yang bersamaan harus mengawal begitu banyak pekerjaan-pekerjaan lain, baik pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin maupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya organisasi atau administrasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf mewakili seluruh unsur yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini di BPS Provinsi Riau khususnya, wabil khusus lagi di tim statistik produksi, ya baik dari unsur manajer kelasnya maupun dari unsur instruktur nasionalnya, ya ataupun dari aspek-aspek yang lain. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian para peserta pelatihan yang mungkin di sana sini dirasakan banyak kekurangan gitu ya, khususnya tidak adanya konsumsi ya, gitu. Tapi itu bukan salah kita semua ya. Jadi mudah-mudahan ketiadaan konsumsi ataupun hal-hal yang biasa kita temukan pada saat pelatihan secara offline itu tidak mengurangi khidmat dan semangat kita sedikit pun untuk ikut mensukseskan kegiatan di DSI ini, ya baik pada tahapan pelatihan maupun nanti pada tahapan pelaksanaan pengumpulan data. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya ingin kembali menekankan tentang pentingnya kita membangun sense of belonging atau rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kegiatan ini, ya karena dengan membangun sense of belonging yang tinggi itulah menjadi pangkal keberhasilan atau kesuksesan dari kegiatan kita, ya di tengah berbagai kendala-kendala yang seperti sama-sama kita ketahui, baik dari segi waktu, kemudian beban tugas yang cukup banyak, ya kemudian respon rate dari sampel perusahaan atau non rumah tangga yang tentu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan kegiatan-kegiatan survei atau sensus yang berbasis rumah tangga, ya termasuk kendala anggaran. Ya, saya memperhatikan dan mengikuti diskusi yang berkembang di grup pelatihan, ya pertanyaan-pertanyaan dari kabupaten kota gitu ya terkait dengan apa namanya tidak cukupnya atau tidak memadainya dukungan anggaran yang ada, tapi mudah-mudahan sekali lagi itu tidak mengurangi sense of belonging kita atau rasa kepemilikan kita terhadap kegiatan ini. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya ingin kembali tekankan di sini ya di bagian akhir ini, yaitu bahwa sekarang secara makro perekonomian kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota, itu cenderung mengalami stagnasi pembangunan di sektor industri. Ya, bahkan pada tingkat nasional itu banyak pengamat yang mengingatkan bahwa kita sudah masuk pada tahapan deindustrialisasi. Ya, maka pada saat pembukaan kalau kita ingat Pak Asep menekankan tentang hal ini, jangan sampai kita sebagai juru potret dari berbagai sektor pembangunan termasuk di sektor industri itu kemudian menyimpulkan dari data-data yang kita kumpulkan atau kita collecting di lapangan bahwa telah terjadi deindustrialisasi di Provinsi Riau. Tapi ternyata penyebabnya bukan dari data itu sendiri, tapi karena terjadi under coverage ataupun under counting terhadap isiannya, ya atau apa namanya validitas data yang rendah misalnya. Jadi dua aspek itu yang perlu kita jaga gitu ya di tengah berbagai macam kendala-kendala yang kita hadapi ya baik dari segi waktu maupun anggaran sekali lagi ya maupun SDM gitu, bahwa yang perlu kita jaga adalah kita jangan sampai dari kegiatan ini menjadi under counting under coverage ya dan validitas data yang rendah. Itu yang harus kita jaga dan kita hindari. Dan semuanya bermula dari sejauh mana kita berusaha untuk bisa mensukseskan pelatihan di daerah kita masing-masing. Ya, jadwalnya kapan Pak Lindo sama Pak Riri, Pak Masri, jadwal pelatihan di kabupaten kota? Tanggal 13 Pak.
Besok. Besok Pak Muji secara Oh, sudah jadwal. mulai besok. Ya, oke. Ya, baik. Maka di bagian akhir ini, baik, makasih Pak Riri. Ya, maka pada bagian akhir ini kami semua di BPS Provinsi Riau mendoakan agar Bapak Ibu, teman-teman Indah, kegiatan DSI ini di kabupaten kota selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, jaga semangatnya, jaga kesehatannya, ya, bagi yang berpuasa jangan lupa sahur dan berbuka dengan konsumsi yang baik dan sehat, ya, supaya salah satunya bisa mengawal kegiatan pelatihan kita ini dengan baik. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya atas partisipasi semua pihak. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, diberkahi dan selalu dalam perlindungannya. Amin. Dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, maka secara resmi kegiatan pelatihan instruktur daerah survei di lingkungan Direktorat Statistik Industri di lingkungan BPS Provinsi Riau, seprovinsi Riau, itu secara resmi ditutup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Muji atas penutupannya. Bapak Ibu semua, dari saya sebagai panitia penyelenggara juga mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata, jadi pengen nangis, melihat kerjaan, dah itu aja. Dari Bang Riri atau Bang Masri? Cukup kali itu. Oke, saya tutup Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you. Izin live ya. Ya Ki, ini mau dimatikan langsung nih Ki.